Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan praktikum kimia organik kita. Kali ini kita akan belajar tentang isomer geometri. Tujuan percobaan kita tentang isomer geometri yang pertama adalah untuk mempelajari stereokimia dari suatu struktur senyawa. Yang kedua, untuk mempelajari bentuk isomer geometri cis dan trans pada alkena dan sikloalkana. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari bentuk isomer geometri Entgegen dan Zusammen pada alkena. Sebelum kita mempraktekkan tentang isomer geometri ini, kita lihat dulu dasar teorinya. Jadi isomer geometri adalah jenis isomer yang disebabkan oleh bentuk molekul yang kaku dan hanya ditemui dalam senyawa yang terdapat ikatan rangkap 2 atau senyawa siklik. Nah, untuk penandaan konfigurasinya kita bisa gunakan sistem cis-trans atau sistem Entgegen-Zusammen. Kita lihat isomer geometri pada alkena. Yang pertama, konfigurasi cis-trans. Persyaratannya adalah tiap atom karbon yang berikatan rangkap 2 tidak boleh mengikat dua substituen. Dua substituen ini bisa atom atau bisa gugus yang sama. Jadi harus berlainan. Jika kedua gugus yang diikat identik sama, maka tidak mungkin terjadi isomer geometri. Kita lihat contohnya di gambar sebelah kiri. Ini dua atom C yang dihubungkan oleh ikatan rangkap. Atom C yang sebelah kiri mengikat dua atom yang sama, yaitu atom hidrogen. Maka walaupun atom C di sebelah kanan mengikat dua substituen yang berbeda, tetapi senyawa ini tidak mempunyai isomer geometri. Sedangkan pada senyawa yang kanan, atom C di kiri ikatan rangkap maupun di kanan, masing-masing mengikat substituen yang berbeda, sehingga senyawa ini punya isomer geometri. Bila gugus utama berada pada sisi yang sama antara kedua atom karbon yang berikatan rangkap, ini jadi gugus utama berada pada sisi yang sama, maka posisinya disebut cis. Sedang bila saling berseberangan disebut trans. Kita lihat pada gambar pertama, gambar yang kiri, ya. Jadi karena dua atom H ini atom berada pada posisi yang sama, gitu ya, antara kedua atom karbon yang berikatan. Ini kedua atom karbon yang berikatan, mereka berada di posisi yang sama, sama-sama di bawah kalau di gambar ini, ya, maka dia disebut cis 2 pentena. Di konfigurasinya cis. Sedangkan pada gambar di sebelah kanannya, atom H ini berada berseberangan, jadi menyeberang, gitu ya, berseberangan, maka dia disebut trans 2 pentena. Dalam satu senyawa bisa terdapat lebih dari satu ikatan rangkap. Misalnya pada senyawa heptadiena ini ada dua ikatan rangkap, sehingga akan ada dua konfigurasi, cis-cis atau trans-trans atau yang lain. Jadi kita lihat yang sebelah kiri. Ikatan rangkapnya terjadi di posisi nomor 2, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2, 4 heptadiena. Nah, pada struktur ini, atom H yang terikat pada masing-masing atom C yang dihubungkan oleh ikatan rangkap berada pada sisi yang sama, sehingga ini konfigurasinya cis. Kemudian pada ikatan rangkap yang kedua yang di posisi nomor 4, atom H-nya juga berada pada sisi yang sama, sehingga senyawa ini kita namakan cis-cis 24 heptadiena. Pada senyawa yang kanan masih sama, senyawanya 24 heptadiena, tapi kalau kita lihat pada ikatan rangkap yang terikat pada atom C nomor 2, letak atom H-nya berseberangan. Jadi ini trans. Demikian juga pada ikatan rangkap yang di nomor 4, atom H-nya berseberangan. Sehingga ini namanya trans. Trans 2 heptadiena. Jadi nanti bisa cis-cis, bisa cis-trans, bisa trans-cis, bisa trans-trans heptadiena.
kelemahan dari konfigurasi cis trans adalah penggunaannya terbatas untuk alkena disubstitusi. Alkena yang ada 2 substitusi, disubstitusi. Nah, jadi ini misalnya atom H yang sama, posisinya cis pada senyawa yang kanan, atom H yang sama, posisinya trans. Dan umumnya senyawa yang konfigurasinya trans itu lebih stabil daripada yang cis. Tetapi sistem penamaan konfigurasi cis trans ini tidak bisa kita gunakan kalau substituennya lebih dari 2. Jadi misalnya H ini substituen yang berbeda. H ini substituen yang berbeda atau kedua H-nya adalah substituen yang berbeda sehingga tidak ada substituen yang sama, maka penamaan dengan cis trans ini tidak bisa diberlakukan. Sehingga kemudian ada alternatif lain yaitu konfigurasi ZE. Jadi dia bisa digunakan untuk alkena disubstitusi, alkena trisubstitusi maupun yang tetra substitusi. Nah, Z ini Z zusammen, jadi bahasa Jerman ya, zusammen artinya bersama, sehingga dia mirip dengan konfigurasi cis bersama, sedangkan E dari entgegen ini artinya berlawanan, sehingga dia mirip dengan yang trans. Hanya keuntungannya tadi bisa diberlakukan untuk senyawa tri dan tetra substitusi. Ini misalnya pada alkena trisubstitusi, ya, jadi hanya ada satu atom H yang tersisa karena yang lain sudah tersubstitusi. Kemudian bisa juga diaplikasikan pada alkena tetrasubstitusi. Nah, untuk penamaan dengan konfigurasi Z dan E ini, kita gunakan sistem prioritas. Jadi, kalau ini ikatan rangkapnya di sini, maka kita lihat atom atau substituen yang terikat pada atom C, kita beri prioritas 1 dan prioritas 2. Demikian juga pada atom C di sebelah kanan ada prioritas 1 dan prioritas 2. Nah, disebut entgegen atau berlawanan kalau letak prioritas 1 berseberangan atau tidak sebidang dengan prioritas 1 di sisi sebelah kanan dari ikatan rangkap. Sedangkan disebut zusammen atau tadi yang relevan dengan cis bila prioritas 1 sama-sama berada di bidang yang sama atau tidak berseberangan. Dan seperti halnya pada konfigurasi cis trans, konfigurasi entgegen lebih stabil daripada yang zusammen. Kita lihat bagaimana urutan prioritas berdasarkan aturan Direct Hand in Code and Prelog. Jika atom yang diikat oleh kedua atom C yang berikatan rangkap berbeda semua, maka atom dengan nomor atom lebih besar lebih berprioritas. Kita lihat pada struktur yang sebelah kiri, atom C di sebelah kiri ikatan rangkap ini mengikat H dan CH3. Maka prioritas yang lebih tinggi ada pada atom atau substituen metil. Sedangkan pada atom C yang sebelah kanan ikatan rangkap, dia mengikat etil dan klor, sehingga Cl ini merupakan prioritas yang lebih tinggi. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, maka senyawa ini, karena letak prioritas satunya sebidang, maka senyawa ini konfigurasinya adalah Z atau zusammen. Pada struktur yang sebelah kanan, atom C yang terikat pada ikatan rangkap, yang sebelah kiri mengikat F yang prioritasnya lebih tinggi daripada H, kemudian yang sebelah kanan Cl prioritasnya lebih tinggi daripada etil, sehingga konfigurasi senyawa ini adalah entgegen atau berseberangan. Jika atom-atom yang terikat pada atom Q ikatan rangkap ini merupakan isotop, maka isotop dengan nomor massa yang lebih besar lebih berprioritas. Misalnya Cl35 dan Cl37, maka prioritas satunya ada pada Cl37. Jika kedua atom yang diikat identik, maka nomor atom dari atom berikutnya digunakan sebagai prioritas. Jika atom yang diikat selanjutnya juga identik, maka prioritas ditentukan oleh atom pada titik pertama di mana ditemukan perbedaan pada rantai senyawanya. Atom selanjutnya yang mengikat atom lebih berprioritas lebih diutamakan. Pada gambar struktur ini, karena atom C di sebelah kanan mengikat atom C lagi,
atom yang sama, maka dilihat ikatan berikutnya. Dan kemudian sama-sama juga mengikat atom C, tetapi atom C yang di atas mengikat 3H, atom C yang di bawah mengikat 2H dan 1C, sehingga substituen di bawah ini lebih diprioritaskan. Prioritas satunya di atom C yang substituen yang bawah, sedangkan di sebelah kiri prioritas satunya ada di metil, sehingga senyawa ini konfigurasinya adalah N-deger. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat juga link tutorial isomer geometri pada website di bawah ini. Link untuk alamat YouTube-nya akan di-share juga di Google Classroom.